Bab kedua. Zi, kamu kenapa kok malah lemes? Om Erik mendekat dengan wajah cemas dan menuntun Zizi duduk di kursi panjang. Udah makan belum? Zizi yang terlalu syok itu mengeleng pelan. Pantas aja lemas. Bentar. Om Erik beranjak, masuk ke kamar di mana tadi dia simpan tas Zizi. Tak lama keluar sambil memasang jaket. Aku carikan makan dulu. Nggak masak tadi soalnya, kata Om Erik sambil berjalan. Zizi yang lemas jelas keberatan ditinggal sendiri rumah itu. Om! Panggilnya tapi Om Erik sudah terlanjur jauh. Zizi duduk bersandar dengan lemas lagi. Ya, gimana nanti kalau istrinya muncul? Bisa-bisa digebukin. Keluhnya setengah menangis. Zizi menghela napas. Kenapa sial sekali sih nasibku? Udah diusir, malah dapat suami orang. Keluhnya. Zizi meratapi nasibnya yang sial ini. Menutup mata, merenung menyender dengan kepala bersandar. Mau menyesali tapi semua sudah terlanjur terjadi. Buat apa juga meratap? Sudah terjadi juga. Gumamnya. Kalau istrinya keluar, tinggal hadapi saja. Kalau dicerai ya cerai saja. Tapi, nanti aku tinggal di mana? Tak lama Om Erik pulang dengan membawa sekantong makan. Nih, makan dulu. Suruh Om Erik duduk di samping Zizi, sambil mengeluarkan bungkusan dan minuman dari dalam kresek. Apa ini Om? Pecel lele. Jawab Om Erik yang kali ini membuka bungkusan nasi dan lele. Seketika aroma khas pecel lele menguar menggoda indera penciuman Zizi, membuat perutnya keroncongan saja. Sementara itu, di rumah Pak Agung. Kebangetan emang tuh bocah. Sungut Anita selepas kepergian Zizi. Bikin malu saja. Sudah bagus, Mas. Kamu usir dia. Bisa-bisanya digerebek lagi mesum. Masih kecil aja banyak tingkah. Timpal bulik Munah. Pak Agung tak menanggapi. Ia terlanjur kecewa pada Zizi. Namun, sudut hatinya, Pak Agung juga mengkhawatirkan Zizi yang di luar sana sekarang. Tapi, untuk menghubungi, dia juga gengsi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahut semua begitu pintu terbuka. Kok baru pulang, Mas? Tanya Anita pada kakak sulungnya. Iya. Yo, tumben malam banget. Timpal bulik Munah. Lembur tadi, bule. Jawab Aryo, anak tertua Pak Agung. Ini ada apa? Kok pada kumpul? Ada bulik juga. Itu yo, ademu. Bikin malu keluarga. Jawab bulik Munah. Ade? Anita apa Zizi? Anita memutar mata malas. Ya Zizi lah. Siapa lagi? Terus kemana dia? Tanya Aryo celingukan mencari adik bungsunya. Pergi. Enggak kadakan di luar. Sahut Anita enteng. Pergi. Wajah Aryo seketika berubah. Pergi mana? Enggak taulah. Jawab Anita malas. Kok enggak tahu gimana? Aryo makin bingung dan beremosi. Malam-malam begini pergi kemana? Zizi anak gadis, loh. Lalu berpindah pandang pada bapaknya. Pak. Sebutnya menuntut jawaban. Pak Agung hanya menghela napas, dia membisu. Buli, ada apa ini? Melihat wajah Aryo yang bingung dan menuntut itu, bulik Munah jadi segan, tak mau terlibat dan memilih pulang saja. Mas, udah malam ini, aku pulang dulu ya. Pamitnya langsung berjalan cepat keluar lewat pintu belakang. Anita, ada apa ini? Suara Aryo meninggi. Itu Mas, si Zizi tadi ketangkep warga lagi mesum sama laki-laki di pos ronda.
Apa? Makanya kami usir dia. Bikin malu aja. Apa? Aryo semakin tak percaya. Pak, benar itu. Pak Agung hanya mendesah pelan. Pak, Zizi itu anak gadis, Pak. Kenapa Bapak usir malam-malam begini? Ya Allah. Aryo mengusap rambutnya ke belakang menyalurkan amarahnya di ujung jari. Dada lelaki jakung itu turun naik karena menahan marahnya. Mas, jangan ngomong gitulah. Kesannya kami ini kejam banget. Memang itu kenyataannya. Nita. Sambar Aryo. Zizi itu masih sekolah. Anita. Mau sesalah apapun dia tetap adik kita. Anaknya Bapak. Mas, Zizi udah punya suami. Pasti dia ikut suaminya. Kamu lihat suaminya? Tanya Aryo dengan mata melotot. Lihat. Anita jadi takut dengan kakak sulungnya yang sedang marah ini. Ia memilih diam saja sambil meremas tangan sendiri. Aryo yang di puncak marahnya, mengambil jaket dan melangkah keluar. Mas Aryo mau kemana? Tanya Anita yang menghentikan langkah Aryo di ambang pintu. Cari Zizi. Aku masih cukup waras untuk membawa adikku pulang. Ujarnya dingin. Lalu melanjutkan langkah. Pak Agung berdiri dan berjalan masuk ke kamar. Ia memang menyesal sudah mengusir Zizi. Tapi, ia benar-benar kecewa pada anaknya itu. Terlalu kecewa sampai tertahan gengsinya untuk bertanya di mana. Dek, kamu di mana? Di dalam mobilnya, Aryo terus bergumam mencari Zizi. Ia sangat mencemaskan adik bungsunya itu. Aryo mencoba menghubungi nomor Zizi. Namun, nomor itu malah tidak aktif menambah rasa cemas di dadanya saja. Apa sesuatu terjadi padanya? Ya Allah. Kakak macam apa aku ini? Aryo masih belum menyerah mencari. Apa sebaiknya aku lapor polisi saja? Di sini cuma ada satu kamar. Kata Om Erik sambil menunjuk kamar yang tadi dia masuki. Terus kalau mau ke dapur sama kamar mandi, di sana. Sambungnya menunjuk lurus ke dalam. Zizi mengangguk. Zizi tidur di mana? Om. Di kamar. Tapi kamarnya cuma satu. Nanti istri Om tidur di mana? Om Erik terdiam menatap gadis bermata bening dan bibir terbelah itu. Ya di kamar itu. Ucapnya ragu. Om, di sana juga. Jetty tidurnya bertiga. Tanya Zizi yang membuat Om Erik tersenyum geli. Is, kok malah senyum-senyum sih? Zizi cemberut. Zizi tidur di sini aja. Enggak apa-apa Om. Enggak enak sama istrinya Om. Om Erik tersenyum geli lagi. Kenapa? Zizi mendekus. Ya mana tahu kalian mau enak-enak. Ujarnya kesal karena Om Erik malah seperti meledeknya. Udah, sana tidur di dalam. Udah malam. Besok kamu sekolah, kan? Suruh Om Erik mengibaskan tangan. Om, mau tidur juga? Enggak, mau nonton bola dulu. Jawab Om Erik sambil menyalakan TV. Zizi beranjak dari duduknya dan berjalan ke kamar. Loh? Ia tertegun melihat kamar hanya ada kasur singgo yang terhampar di lantai dan lemari. Ia pun keluar lagi. Om! Him! Sahut Om Erik tanpa menoleh. Istri Om? Enggak ada. Hah? Barulah Om Erik menoleh. Kamar kosong. Istri Om gak ada di kamar. Ujar Zizi bingung dan cemas. Takut saja kalau bertengkar karena Om Erik dipaksa menikahinya dan istri Om Erik kabur. Om Erik santai saja melihat Zizi di depan pintu kamar, lalu pandangannya berpindah ke TV lagi. Ya emang dia lagi nggak di kamar. Hah? Jetty di mana? Jangan-jangan dia ngambek lagi. Gara-gara Om Erik nikah sama Zizi.
Ucap Zizi makin cemas sambil berjalan mendekat dan duduk di samping Om Erik. Zizi tidur di sini ajalah, Om. Sambungnya makin tak enak hati. Sebagai sesama perempuan dia juga tahu bagaimana sakitnya suami menikah lagi walau ia baru saja menikah, dengan terpaksa maksudnya. Jangan. Om Erik menoleh, memandang Zizi sambil tersenyum geli. Tidur dalam sana. Zizi menggeleng, Om Erik kembali melihat TV. Zizi jadi kesal. Om, apa? Sana. Kemana? Bujuk istrilah. Suruh Zizi jadi jengkel. Kasihan loh. Ini lagi bujuk. Hah? Sana tidur dalam. Di luar ada serigala. Nanti habis kamu diterkam. Om Erik malah terkekeh. Om! Zizi memukul Om Erik saking jengkelnya, sedari tadi malah nggak serius. Aduh! Kok malah mukul sih? Zizi terlalu kesal pada suami barunya ini, sampai wajahnya masam sekali. Om Erik mengambil gawai dan mengotak-atik sebentar lalu menunjukkan di wajah Zizi. Ini, istriku. Mana? Ini kamera Om. Lah iya. Sahut Om Erik entek, lalu menarik Zizi dan merangkulnya. Senyum dong. Seeka ereka. Seeka ereka. Tuh. Ujar Om Erik sambil menunjuk hasil foto barusan. Di sana Om Erik tersenyum lebar dan Zizi dengan wajah bingung dan melongo. Ih, jelek banget. Om Erik malah tertawa dan menjauhkan gawainya. Hapus Om. Pinta Zizi menggapai berusaha merebut gawai Om Erik. Udah tidur sana. Hapus dulu. Nggak ada. Ish. Zizi makin cemberut sebal. Tapi, ia jadi terpikir. Tadi Om bilang itu istri Om. Iya. Itu kan Zizi Om. Iya. Sahut Om Erik yang sudah melihat TV lagi. Om udah nikah belum sih? Udah. Nama istri Om? Siapa? Azizah. Zizi menahan senyum. Istri yang lain. Zizi. Ish yang lain. Om Erik menoleh dan tersenyum kecil. Cuma Azizah. Zizi menahan senyum lagi. Jadi Zizi istri pertama? Iya. Alhamdulillah. Zizi merasa lega dan senang menengadahkan tangan ke atas. Seneng banget. Ya senenglah Om. Tadi tuh kalau tahu. Zizi pikir udah nikah sama suami orang, terus diusir lagi sama istri pertama. Mau tinggal di mana Zizi? Gak kebayang Zizi jadi gembel. Terang Zizi yang merasa lega sambil tertawa. Om Erik menggeleng dan ikut tersenyum. Sana tidur. Siap Om. Sahut Zizi lalu masuk ke kamar. Keesokan paginya, Om Erik mengantar Zizi ke sekolah. Zizi sekolah dulu, ya Om. Belajar yang rajin. Pesan Om Erik mengusap rambut Zizi saat gadis itu menyalami dan mencium tangannya. Om Erik menarik-narik tuas gas motornya setelah Zizi melewati gerbang sekolah. Zizi! Panggil salah satu teman sekolah Zizi. Yang tadi nganter kamu siapa? Tanyanya sambil berjalan mensejajari Zizi.